Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, di antara tujuan utama pendidikan manusia adalah memanusiakan manusia, kira-kira begitu ya. Agar manusia itu eksis menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Isra ayat ke-70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan anak Nabi Adam, anak-anak keturunan Adam. Kemudian kami angkut dia dengan transportasi darat dan laut. Kami berikan dia rizki yang baik-baik. Dan kami lebihkan manusia itu dari makhluk-makhluk kami yang lain. Jelas banget bahwa ya Allah menyatakan di dalam surat Al-Isra ayat 70 ini, manusia itu punya kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain. Di antara kelebihannya pertama udah jelas ya, manusia adalah makhluk yang bisa berpikir, makhluk yang bisa mengingat-ingat sekian banyak, punya memori yang sangat luas, makhluk yang bisa mengolah data dan seterusnya. Tetapi juga ada di dalamnya adalah fitrah yang punya kecenderungan, punya potensi dasar. Nah, itu manusia. Tetapi akhirnya manusia juga diberikan diberikan atau diutus nabi dan rasul. Yang rasul itu diberikan kitab suci. Dari sekian perbedaan itulah, maka di antara yang menjadi perbedaan mendasar antara kehidupan manusia dengan kehidupan lain adalah manusia punya visi dan misi di dalam hidupnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu kira kami menciptakan kamu main-main, dan apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku? Jadi menurut surat Al-Mu'minun ayat 115 ini, manusia itu punya jangkauan jauh ke depan. Visi misinya yang panjang banget sampai ke negeri akhirat. Sampai ada hari pembalasan. Gitu ya. Nah, makanya yang sangat membedakan manusia dengan binatang misalnya kan, bahwa manusia selalu berpikir jangka panjang. Dan kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu bisa mengendalikan jiwanya dan selalu berpikir masa depan setelah kematiannya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi adalah orang-orang yang selalu pandai mengendalikan jiwa dan dirinya, dan dia juga selalu berpikir persiapan masa depan setelah kematiannya. Sementara di dalam surat Muhammad ayat 12, manusia yang tidak bisa mempertahankan dirinya Allah sebut seperti binatang. Nauzubillah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ada orang kafir itu yang kerjaannya cuma mikirin kesenangan terus, kenikmatan terus. Kemudian dia mikirinnya makan minum persis seperti hewan. Jadi pikirannya makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Terus punya anak. Anaknya sekolah lagi, lulus lagi, ijazah lagi, dapat kerja lagi, dapat uang. Setelah dapat uang, makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Punya anak lagi, makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Dah, belum ada bedanya dengan binatang. Nah, binatang juga bisa makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Saya ulang lagi, dalam surat Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kuluna. Memang ada orang yang kata Allah kerjaannya cuma mikirin kesenangan aja gitu. Melampiaskan semua keinginan panca indera. Kemudian dia mikirinnya makan aja gitu. Makanya makannya banyak seremonial kan. Gelasnya bagaimana, terus diaduk dulu, terus piringnya, waduh, nama-nama jenis seremonialnya, bukan nama-nama menunya ya. Nama-nama jenis seremonial makannya rumit banget gitu ya. Yang begitu tuh tidak pernah dituduh radikal gitu.
pernah dituduh ekstrim gitu. Padahal untuk makan aja rumit banget. Karena saya sendiri mengalami waktu di hotel berbintang ada upacara tertentu dengan model seremonial makan tertentu yang saya nggak tahu menahu sama sekali. Model seremonial itu ada orang di sebelah saya selalu bisikin, Pak itu salah, jangan kayak gitu. Oh salah. Baru mungkin lagi, oh salah lagi. Aduh mau makan rumit ya ternyata. Nah, model-model seperti itulah orang yang hidup orientasinya sampai di dunia saja. Karena itulah pendidikan dalam ajaran Islam adalah ingin mengembalikan eksistensi manusia. Ada dua, ya, eksistensi manusia itu secara vertikal dia menjadi Abdullah, ya, menjadi hambanya Allah. Secara horizontal dia menjadi Khalifatullah fil ardh, menjadi wakil Allah, mandataris Allah di muka bumi ini. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 30. Allah ingin menjadikan makhluk manusia ini di muka bumi ini sebagai wakilnya Allah, mandatarisnya Allah, khalifatullah fil ard, yang ketugas hariannya adalah memakmurkan muka bumi ini, memakmurkan masyarakat. Itulah khalifah. Kemudian vertikalnya, ya ayyuhan nasu'budullah, wahai orang manusia sembahlah kepada Allah. Nah, itu fungsi vertikalnya menyembah kepada Allah. Jadi tujuan akhir pendidikan adalah memunculkan eksistensi manusia, kemudian mempertahankan eksistensi manusia sehingga dia tetap bertahan sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Nah, berarti jangan sampai vonis-vonis yang lain banyak dalam Al-Quran, ya, vonis-vonis Allah kepada manusia yang tidak mampu mempertahankan eksistensi dirinya, jangan sampai itu terjadi karena gagalnya tujuan pendidikan. Dia profesor, dia terkenal, dia sukses segala macam gitu ya. Nggak sholat, itu dalam Islam gagal tuh pendidikannya, gitu ya. Dia jadi penguasa, dia jadi apa? Wah, orang hebat, disanjung sedunia. Nggak sholat, gagal tuh pendidikan dalam ajaran Islam. Kenapa? Tadi fungsi pertamanya secara vertikal menjadi Abdullah, gitu ya. Sehingga dia include di dalam model kurikulum, include dalam semua pelajaran, harus ujung-ujungnya menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Itu tujuan akhir dari pendidikan, intinya memanusiakan manusia agar manusia eksistensinya bertahan sebagai manusia, tidak menjadi seonggok daging mentah, nauzubillah ya, menjadi seonggok daging mentah yang mental dan perilakunya seperti hewan, nauzubillah. Mari sama-sama kita coba melihat beberapa peringatan Allah dalam Al-Quran ketika manusia gagal menghadirkan dirinya, gagal mempertahankan eksistensi dirinya. Misal kita urut dari surat Al-Baqarah ya, ayat 65. Ini ada orang zaman dahulu, Bani Israel, disuruh sholat pada hari Sabtu, jangan pergi cari ikan, akhirnya dia langgar perjanjiannya, pergi mencari ikan, tidak sholat di hari Sabtu. Karena orang Yahudi itu hari besarnya hari Sabtu. Maka turunlah vonis yang Allah berikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang merugi. Tuh kan. Yang kedua masih surat Al-Baqarah ayat 74. Ini ada orang yang dikasih nasihat, dikasih ayat, dikasih peringatan, dikasih musibah, dikasih bencana alam, enggak berubah juga, Masya Allah. Ya, ditegur dengan penyakit, enggak berubah juga. Ditegur dengan gunung meletus, enggak berubah juga. Maka Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah." Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Kemudian di dalam surat Al-Maidah misalnya ayat ke-60,
Ini manusia, mohon maaf ya, seperti khonazir, jamak dari khinzir, artinya babi. Siapa itu babi? Orang yang jorok, nggak kenal halal haram, tabrak terus. Nah, lanjut lagi, biar cepet ya. Surat Al-A'raf ayat 176. Manusia kata Allah, mohon maaf, kayak anjing. Ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kami ingin, kata Allah, meninggikan derajat manusia ini agar dia eksis, mulia dengan ayat-ayat kami. Tapi sayang, ada yang enggak mau. Kemudian akhlada ilal ard wattaba hawa, masuk ke dalam lumpur dan selalu mengikuti keinginannya saja, gitu, nafsunya saja. Famathaluhu kamathalil kalb. Orang model begitu, kata Allah, seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath, kalau kamu halau diulurkan juga lidahnya, kalau kamu biarkan diulurkan juga lidahnya. Makan nggak makan, lapar atau kenyang, diberi atau tidak diberi, anjing itu melet aja gitu. Nah gini-gini, na'udzubillah ya. Karena itulah jangan sampai vonis-vonis Allah kepada kita atau kepada manusia menjadi bukan manusia karena ada beberapa perilaku-perilaku tertentu yang mirip hewan. Ada lagi nih, masih surat yang sama, Al-A'raf ayat 179 yang sering dibaca ya oleh para penceramah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, ada orang, kata Allah, yang tidak mengoptimalkan fungsi panca inderanya, hatinya, matanya, dan telinganya. Lengkapnya begini, sungguh kami sediakan isi neraka jahanam, penghuninya jin dan manusia. Karena mereka diberikan hati, tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Diberikan mata, tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah. Diberikan telinga, tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Maka orang seperti itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Nah, kita lanjut nih, biar cepat saja, singkat-singkat saja, surat Al-Anfal ayat 22 dan ayat 55. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la yaqilun. Mohon maaf ya bahasanya kalau diterjemahkan, binatang melata yang paling jelek, nah gitu ya, adalah orang-orang yang buta, tuli, nggak bisa memahami apapun, gitu ya. Mohon maaf ya kalau bahasa-bahasa kampung tuh ada yang agak keras ya. Di Jakarta ada yang bilang tambeng, dablek, gitu ya, cureg, bebal, apalagi gogol, dogol, macam-macam tuh. Mohon maaf ini. Tambeng, dablek, bolot, nah tuh ya, tambeng, dablek, bolot. Nah itu yang dimaksud ayat ini. Orang-orang yang kebal gitu ya. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la yaqilun. Buta, budak, tuli, dan seterusnya. Kemudian sedikit lagi surat Al-Ankabut. Ada manusia yang membuat perlindungan yang sangat lemah seperti laba-laba. Kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-5, manusia seperti keledai. Ini orang yang pandai diskusi, pandai ceramah, pandai bicara, pandai debat, tapi tidak pandai berbuat. Kata Allah seperti keledai yang membawa kitab. Kemudian surah Al-Munafikun ayat keempat. Manusia seperti khusubum musannadah, seperti kayu yang bersandar. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang intinya ada ya seonggok daging mentah gitu ya, yang wujudnya seperti manusia, tetapi mental dan pikirannya bukan manusia gitu kira-kira ya. Perasaannya bukan lagi manusia, pikirannya bukan lagi manusia, tapi wujud fisiknya, bentuk tubuhnya seperti manusia. Kalau ada seperti itu berarti gagal pendidikan kita, na'udzubillah min zalik. Maka saya ulang lagi, tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia, memerdekakan manusia dari berbagai jenis perbudakan antara sesama menjadi dia hamba Allah satu-satunya. Kemudian tujuan
utama juga manusia dalam pendidikan adalah menjadi eksis di muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ard. Nah, apabila manusia dia siap mengabdi total penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia eksis dalam kehidupannya memakmurkan bumi karena dia sebagai khalifatullah fil ard, itulah dia manusia sejati yang sesungguhnya, dan itulah dia misi akhir, tujuan akhir dari seluruh sistem pendidikan Islam terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.